Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina, KHAR_Lina. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu tentang zat aditif dan adiktif. Sebelum kita mulai penjelasannya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan like dan komen juga agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah yang kecil saat pembuatan makanan. Zat aditif itu bisa berupa pewarna makanan, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Kita akan bahas satu persatu tentang zat aditif ini ya. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pewarna dibedakan menjadi dua macam. Ada pewarna alami dan pewarna buatan. Untuk pewarna alami biasanya diperoleh dari alam, misalkan tumbuhan dan hewan. Ini ada beberapa contoh pewarnanya ada di tabel ini. Kemudian yang kedua ada pewarna buatan. Pewarna buatan ini diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Ini beberapa contoh nama bahan kimianya beserta warnanya. Yang kedua ada pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Pemanis ini juga dibedakan menjadi dua, ada pemanis alami dan pemanis buatan. Kalau pemanis alami biasanya digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan seperti gula pasir, madu, dan gula aren. Ini termasuk pemanis yang alami. Selain yang alami ada juga pemanis buatan. Contohnya siklamat, aspartam, kalium, sakarin, dan masih banyak lagi. Tentunya pemanis buatan ini jika digunakan secara berlebihan akan mempengaruhi kesehatan kita. Yang ketiga ada pengawet. Pengawet merupakan zat adiktif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman tersebut. Pengawet juga dibedakan menjadi dua, ada pengawet alami dan pengawet buatan. Kalau pengawet alami ini bisa dilakukan dengan cara pengasinan, pemanisan, pembekuan, pengasapan atau pengeringan dari makanan itu sendiri. Sedangkan untuk pengawet buatannya biasanya dengan menambahkan bahan-bahan kimia tertentu seperti yang ada pada tabel ini. Ini salah satunya. Bahan pengawetnya ada asam benzoat, itu digunakan untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan. Yang keempat ada penyedap. Penyedap ini juga terbagi menjadi dua, ada penyedap alami dan buatan. Kalau alaminya bisa menggunakan bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang biasa digunakan untuk memasak, sedangkan penyedap buatannya berupa MSG, monosodium glutamat. Pemberi aroma juga ada dua macam. Untuk yang alami biasanya berupa ekstrak buah, minyak atsiri ataupun vanili, sedangkan yang pemberi aroma buatan itu berupa essence seperti amil kaproat itu untuk aroma apel dan sebagainya. Berikutnya pengental. Bahan pengental ini berupa pati, gelatin, agar-agar, alginat. Pati ini kalau bahasa kita sehari-hari sering disebut dengan tepung maizena. Tepung maizena itu juga bisa digunakan sebagai pengental. Terakhir, pengemulsi. Contoh zat pengemulsi adalah letisin yang terdapat pada kuning telur, mayones, dan juga mentega. Setelah zat aditif, sekarang kita bahas mengenai zat adiktif. Adiktif merupakan zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika ini dibedakan menjadi tiga. Ada narkotika kelompok pertama, yaitu kelompok yang sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Kelompok yang kedua berpotensi juga tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya ada morfin, petidin, dan metadon. Kelompok yang ketiga merupakan berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan seperti kodein. Jenis zat adiktif yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini merupakan narkotika juga yang menyebabkan seseorang hilang kesadaran dan ketergantungan. Contohnya ada ekstasi, amfetamin, pentobarbital, dan diazepam. Nah, psikotropika ini juga dibedakan menjadi 4 kelompok seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Jenis yang ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya. Nah, selain narkotika dan psikotropika tadi, ada juga zat psikoaktif lainnya yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf pusat. Apabila disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contohnya yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Untuk nikotin ini biasanya terdapat pada daun tembakau yang ada pada rokok. Untuk kafein ini biasanya terdapat pada kopi. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan manusia. Dampaknya dalam jangka panjang, daya berpikirnya kurang, motivasi belajarnya turun, perhatian ke lingkungannya berkurang, menyebabkan penyakit organ dalam, yang paling parah itu bisa menyebabkan ketergantungan bahkan kematian. Ada beberapa cara atau upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Di antaranya yaitu kita harus menilai diri sendiri, menghargai diri sendiri, meningkatkan rasa percaya diri kita, terampil mengatasi masalah dalam mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik, terampil atau aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kita, melakukan kegiatan yang positif, serta membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Demikianlah penjelasan materi mengenai zat aditif dan adiktif. Semoga bermanfaat dan kita terhindar dari bahayanya zat adiktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.